Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD Islam Khairuna khususnya, dan anak kelas 3 di seluruh Indonesia yang menyimak pembelajaran dari Bu Guru. Bertemu lagi dengan Ibu Rina di sini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita masuk ke subtema 2 PB1 di halaman 30 tentang perakiraan cuaca. Cuaca dapat berubah setiap saat. Cuaca dapat saja terlihat cerah pada pagi hari, namun secara tiba-tiba turun hujan lebat pada siang hari. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perakiraan cuaca. Apa itu perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca adalah perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau disingkat BMKG. BMKG mengumpulkan data dari satelit cuaca dan radar cuaca. Satelit di luar angkasa memotret dan merekam pergerakan awan dan kecepatan angin. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memperakirakan cuaca beberapa hari mendatang. Nah, itu penjelasan sedikit tentang perakiraan cuaca. Nah, kalian baca selanjutnya, oke? Dalam perakiraan cuaca, keadaan cuaca biasanya digambarkan dengan simbol apa ya? Nah, cerah bisa dengan gambar matahari, berawan, mendung. Nah, kalau mendung tuh dengan awan yang berwarna abu-abu atau hujan, awannya dengan gambar tetesan air, kemudian hujan dan petir. Silakan kalian perhatikan halaman 32. Ayah dan Nina memotong kue dengan cara yang berbeda, namun bentuk loyangnya sama ya nak ya. Nah, Ayah memotong kue 1/6 bagian, sedangkan Nina memotong kue 1/8 bagian. Satu potong kue Ayah besarnya 1/6 bagian, sementara Nina potongan kuenya sebesar 1/8 bagian. Satu potong kue Ayah lebih besar dari satu potong kue Nina. Kedua pecahan tersebut dapat ditulis dalam bentuk perbandingan seperti di bawah ini. 1/6 lebih dari 1/8 atau 1/8 kurang dari 1/6. Kalian ingat kembali, yaitu simbol dari lebih dari dan kurang dari, oke? Pembilang kedua pecahan tersebut sama, yaitu dua pecahan yang pembilangnya sama. Dapat langsung dibandingkan. Pecahan yang penyebutnya lebih kecil memiliki nilai yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Perhatikan contoh ini. 2/7 dan 2/5. Nah, pembilangnya sama ya nak ya, 2. Sedangkan penyebutnya berbeda. Dibandingkan 7 dengan 5. Bilangan 7 lebih besar dari 5. Pecahan yang penyebutnya lebih besar nilainya lebih kecil. Jadi 2/7 lebih kecil dari 2/5 atau 2/7 kurang dari 2/5.
Kedua pecahan ini bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ada 7 kotak. Yang di bawah ada 5 kotak. Nah, dengan besaran yang sama tapi potongannya berbeda. Nah, ada 2 potongan yang diarsir. Ini juga sama ya nak ya. Nah, 2/7 ini 2/5. 2/7 lebih kecil dari 2/5. Oke, sekarang kita masuk ke PB2, masih di subtema 2, yaitu tentang pengaruh cuaca. Nah, di halaman 36 ya nak ya. Pengaruh cuaca. Pada pagi hari langit terlihat cerah, matahari terlihat bersinar terang. Sinar matahari terasa hangat, orang-orang pun mulai melakukan kegiatan. Ada yang berangkat ke sekolah, ada pula yang pergi bekerja. Petani senang saat cuaca cerah. Petani dapat menjemur gabah di bawah sinar matahari. Gabah adalah biji padi yang sudah dirontokkan dari tangkainya. Jika cuaca cerah, gabah yang dijemur akan cepat kering. Menjelang sore hari, cuaca berubah menjadi mendung. Sinar matahari tertutup awan kelabu. Cuaca mendung tanda akan turun hujan. Petani mulai mengangkat gabah yang dijemur supaya tidak kehujanan. Tak lama kemudian hujan pun turun. Titik-titik air turun dari langit. Hujan turun disertai petir yang menyambar. Pada saat hujan deras, orang-orang memilih untuk tinggal di dalam ruangan. Hujan deras yang turun terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Nah, itu sedikit informasi tentang pengaruh cuaca. Nah, anak-anak, perubahan cuaca tidak menentu, membuat tubuh kita terkena penyakit ya nak ya, mudah sekali terkena penyakit. Nah, silahkan dilihat halaman 37. Hari ini Deli tidak masuk sekolah karena sakit. Sepulang sekolah, Nina dan teman-teman menjenguk Deli. Nina dan teman-teman menunjukkan kepedulian terhadap teman. Deli merasa sangat gembira. Teman-temannya datang menjenguk. Nah, sikap peduli tanpa membeda-bedakan merupakan wujud sikap bersatu dalam keragaman. Sikap bersatu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di lingkungan sekolah, sikap bersatu dapat menciptakan kerukunan dan menghindari terjadinya perselisihan. Sekian pemaparan dari Bu Guru. Untuk tugas silakan kalian kerjakan di halaman 35 nomor 1, 2, dan 3 dan di halaman 39 nomor 1, 2, dan 3. Nah, kemudian tidak usah dikirimkan atau dipoto, akan Bu Guru nilai dan Bu Guru cek di hari ketika kunjungan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.